Pernahkah kalian mempertanyakan mengapa meskipun kita sekarang sudah berada di era digital, penampakan hantu masih sulit terekam di kamera? Jawaban pertanyaan itu bisa kita temui di film Dread Out. Mau ngapain sih, Ra? Semuanya berawal di apartemen mewah ini, di mana setiap kamar tidak memiliki nomor masing-masing guna membingungkan para penghuni. Tololan tersebut hingga membuat 4 orang pria salah masuk kamar yang dipikirnya adalah toilet. Tapi temannya tak peduli. Dia memiliki misi yang lebih penting dari sekedar buang hajat. Saya tahu kamu bisa baca ini kan? Baca. Sebentar, kayaknya gua salah denger. Saya tahu kamu bisa baca ini kan? Baca. Apa yang mau dibaca, Bakwan? Sadar kalau hal ini bisa merusak nama baik PH, mereka pun langsung memanggil polisi untuk menyudahi ketololan ini. Setelah adegan konyol tersebut berakhir, sekarang kita diperkenalkan pada Halderman alias Linda dan Bu Guru Siska yang memiliki peran sangat penting dalam film ini, yaitu untuk memberitahu kepada kita semua kalau Linda harus bekerja sepulang sekolah. Linda, jangan terlalu capek ya. Sampai jam berapa kamu semalam? 5 detik setelahnya, berkat Ibu Siska, kita jadi tidak bingung apakah Linda sedang mencuri good water atau sedang bekerja di minimart. Terima kasih banyak Bu Siska. Dilarang main HP tempat kerja. Gimana caranya main HP pakai telinga gendut? Kita lalu diperkenalkan pada 3 orang ini yang ingin viral di media sosial. Si Ira, anak kelas 11, adik kelas kita followersnya bisa lebih tinggi dari gua. Ya lu tua bangka sadar diri lah. Mereka pun berencana untuk masuk ke apartemen konyol ini. Kita masuk sana, kita naik sana, kita naik sana. Karena mereka hanya peran pembantu dan penonton tidak peduli mereka mau pergi kemana, maka mereka perlu membawa Halderman turut serta. Dan kalau kalian bertanya-tanya, apakah kisah film ini terjadi di Indonesia? Lo yakin si Linda teh bakalan oke? Supaya dia ikut ya sogok ya. Lo tenang aja, anting ini harganya lumayan. Indonesia gitu loh. Dan gue kemarin dapetin berita tentang gedung itu. Dulu ada insiden penculikan anak. Polisi dan aparat melakukan tindakan penyelamatan. Terjadi baku tembak. Jelas terlihat seperti baku tembak. Sekarang masalah finansial sudah selesai. Kita bisa menuju apartemen tersebut. Tapi bukan gedung yang ditunjuk ini. Karena mustahil banget gedung yang mereka tuju ini sama dengan yang ditunjuk si jaket hitam. Sah sudah, ini adalah film penculikan. Serem banget, takut tempatnya. Nah, ekspresi ketakutan seperti ini yang bikin film horor semakin menakutkan. Ternyata gedung kosong Gedung ini kenapa kosong ya? yang berada di tengah hutan ini masih ada satpamnya. Gile bener. Mereka pun masuk ke dalam gedung kosong di tengah hutan yang dijaga satpam dengan listrik yang masih menyala. Di dalam, mereka melihat sosok gondrong menjepit-jepit gunting seperti sedang menghitung jumlah pengunjung. Setelah jumlah pengunjung sudah dipastikan sesuai, sekarang waktunya menuju ruang terlarang. Tadi tuh ada 500 orang yang nontonin live gua. Bodoh amat, kita di sini bukan mau ngeliat elu. Lantas mereka pun berdebat untuk membuka pintu bergaris polisi. Nah, sinyalnya udah muncul lagi nih, oke. Bodoh amat, setelah negosiasi yang super alot dan percobaan pembunuhan, Ladies first lah. nggak usah dorong-dorong, semua juga tahu siapa yang first di film ini. Namanya aja disebut duluan di kredit. Figuran-figuran tahu diri dikit lah. Setelah adegan horor yang memalukan, kita ditunjukkan dengan logo Ouroboros yang sebelumnya tertutup oleh lembaran kertas. Lo kenapa? Dia cuma merasa kecewa dengan betapa pelitnya produksi film ini. Bukannya tutupin pakai karpet, malah cuma pakai kertas. Setelah kekonyolan tersebut, sutradara menyelipkan naskah karena tampak jelas mereka belum baca naskah sebelum berada di depan kamera. Lalu ada serangan serangga. Disusul serangan PLN. Semua itu mengakibatkan lantai mereka bercahaya. Nah kan, ngapain lu pada malah ngumpul di tengah-tengah? Dan gimana caranya itu badan jadi tembus pandang?
mereka ini manusia apa hologram. Di saat yang lain kembali berkumpul, Linda berkelana ke planet Predator. Namun, Predator tidak punya waktu untuk meladeni bocah-bocah tengik. Dia sibuk memberantas preman Jepang dan adu kecepatan melawan Mr. Olympia. Sebagai gantinya, kita mendapatkan Predator dengan kearifan lokal. Selanjutnya, kita ditunjukkan dengan teknologi handphone terbaru yang bisa aktif menggunakan sentuhan batu dan berpindah posisi sesuai keinginan pengguna. Kecanggihan teknologi tersebut sampai membuat epilepsi Predator kambuh. Lalu kita disuguhi adegan Halderman yang duduk santai di dalam lubang. Wow, siapa yang mengira ada kejutan di dalam lubang seperti ini? Film ini benar-benar sulit diprediksi. Setelah menyebarkan fotonya di aplikasi pencari jodoh, dia pun lenyap karena rasa malu. Baru aja filmnya mulai layak tonton, kita dibawa kembali ke gerombolan ini. Nggak ada ceritanya gue kehilangan pekerjaan gue hanya gara-gara couple friendship. Mendapat pekerjaan menjaga gedung kosong di tengah hutan dengan listrik yang masih menyala tentunya sangat sulit. Kita lalu kembali lagi ke Linda yang asik mengintip temannya yang dirias sambil terbang. Di momen inilah dia sadar kalau dia bisa kendalin orang buat terbang, kenapa nggak dia kendaliin buat ngerias dirinya sendiri. Maka dia pergi karena malu. Dan ini pun terjadi. Kalau itu pertanyaan pertama lu ketika baru sadar, mungkin sebaiknya lo kembali tidak sadarkan diri. Kita lalu disuguhi atraksi sulap dan tebak-tebakan, seolah-olah ini acara Pak Tarno. Merasa dipermalukan oleh pertanyaan setingkat profesor tersebut, Linda membalas dengan menyebarkan fotonya di grup janda perawan. Tak sanggup menahan rasa malu, dia pun pergi keluar dari sorotan kamera dan tak pernah muncul lagi. Di lain sisi, Mike mempermalukan Sherlock Holmes dengan analisis tingkat tingginya. Ini pipanya bocor. Ini pipanya bocor. Kita lalu dibawa ke sekolah dan diajarkan sejarah bahwa pada dahulu kala Jenderal Herman Willem Daendels pernah melakukan komplain terhadap mbok-mbok laundry dan berakhir dengan dirinya ikut dikucek-kucek. Kita kembali ke Halderman yang berpapasan dengan mbok laundry yang masih dendam dengan Daendels karena dibayar menggunakan metode Kris. Dendamnya begitu kesumat hingga ia berlatih untuk menguasai teknik tingkat tinggi bela diri seperti telekinesis dan terbang layaknya Magneto. Tapi Halderman tahu ilmu terbang tidak ada gunanya di dalam air. Jadi dia berenang dengan santai dan kembali ke tempat awal, di mana kemudian Jessica menyusulnya dengan gaya batu. Dia kenapa pakai baju ini? Serius, baju dia yang jadi masalah buat lo. Bahkan Jessica sampai sadarkan diri mendengar pertanyaan konyol tersebut. Namun dia teringat kalau dia juga pernah menanyakan pertanyaan konyol seperti itu. Kenapa gue pakai baju ini, Lin? Disergap rasa malu yang begitu kuat, Jessica mulai kejang-kejang. Dan untuk menutupi aib temannya, dengan sigap mereka meretur Jessica kembali ke planet Predator. Setelah menunggu Jessica selama beberapa hari, dengan harapan dia kembali mengenakan baju terbuat dari emas, akhirnya dia datang kembali, tapi masih mengenakan baju yang sama. Sehingga mereka tak punya pilihan lain selain mengembalikan Jessica kembali ke dunia Predator. Hal tersebut membuat Jessica emosi dan datang kembali, bukan dengan baju emas, tapi dengan kampak, yang juga bukan kampak emas. Hal itu membuat si satpam sedikit frustasi dan meminta Jessica secara baik-baik untuk kembali ke dunia Predator sampai menemukan emas, yang langsung dijawab lugas oleh Jessica. Cari sendiri emas lu, babi. Setelah adegan pertarungan yang memalukan, kita akhirnya bisa menyaksikan adegan duel klasik yang telah menjadi perdebatan selama ratusan tahun. Senjata manakah yang lebih efektif di dalam duel? Apakah kampak atau kamera? Gak tahu kenapa mereka bisa sakit kalau kena flash dari handphone gue. Itu pasti karena energi lu, Lin. Lu kira ini film kartun? Setelah menyerang dengan tatapan menggoda yang bisa menghancurkan, alah, pakai meleset segala. Tapi itu tidak mempan karena dia tidak malu tampil di media sosial. Sembang takut tempatnya.
Lalu dia melepaskan tendangan yang begitu kuat hingga Linda masuk ke dalam septic tank. Di mana kita disuguhi ronde 2 pertarungan antara Linda melawan Bob Laundry. Terdesak oleh kekuatan lawan yang melebihi nalar, Linda tak punya pilihan lain selain mengeluarkan jurus ulti yang telah dipelajarinya sejak masih TK. Kamehameha! Tapi serangan tersebut masih belum efektif, yang membuat pria ini mau tak mau mengeluarkan teknik rahasia tingkat tinggi miliknya yang tidak bisa ditahan siapapun, yaitu tusukan keris tepat di pantat Mbok Laundry. Sekarang adegan aneh tersebut sudah kita lalui, kita mendapatkan kejutan bahwa ternyata bocah satu ini adalah anak dari pria yang kebelet boker di awal film. Tugas gue nyelamatin lu, Linda. Nyelamatin dari Hong Kong. Lu kabur ninggalin dia sendirian, babi. Dan bokap gue harus ketembak untuk dapetin keris ini. Mungkin sekarang bokap gue masih ada. Meskipun ini terlihat seperti bagian dari plot yang penting, tetapi setelah mereka kembali berkumpul, hal ini tidak pernah disinggung lagi. Mereka pun kabur dari plot nggak jelas itu, di mana cewek ini kemudian masuk ke wahana liang kubur. Relax, baterai Halderman masih terisi penuh. Sekarang mereka semua bisa kembali pulang, tapi bangke, Mbok Laundry kembali datang untuk ronde ketiga. Hal ini memaksa Linda untuk mengeluarkan jurus yang tidak pernah dijelaskan asal-usulnya. Ini yang bikin film habis nonton film Thor ya? Kalau memang begitu, yang jadi pertanyaan, yang asli Garut itu Chris ini apa si Halderman? Ya terserahlah, yang penting nih film akhirnya selesai. Tapi kalau kalian masih penasaran dengan nasib bocah ini, dia tetap gigih memperjuangkan channelnya, dan kali ini kolaps dengan Mbok Laundry.